Xiaomi 15 Pro terbaru dari Xiaomi, tapi ada sedikit downgrade-nya. Yo guys, Xiaomi 15 Pro is here. Versi Pro ini kalau dilihat historis tahun lalu nggak keluar di global ya, China eksklusif. Kita nggak tahu akan seperti apa strategi Xiaomi global tahun ini. Tapi setidaknya dari pemakaian gue selama seminggu, gue nggak terlalu nungguin HP yang satu ini keluar di global. Mau tahu kenapa? Kita cek bareng-bareng. Xiaomi 15 Pro nggak jelek secara objektif. Namun ada beberapa hal yang secara subjektif kurang masuk di selera gue. Kita coba bahas satu persatu. Seperti biasa yang bakal gue bahas adalah hal-hal yang menarik di share aja dengan spek lengkap, nggak akan gue bacain satu persatu. Itu adanya di deskripsi. Bahasa desain Xiaomi 15 Pro masih sejalan dengan bahasa desain flagship number series Xiaomi tahun 2023 sampai 2024. Desain belakang yang simpel dengan kamera island yang kotak di kiri atas. Soal kamera island ini adalah hal subjektif pertama yang gue kurang srek. Walaupun terkesan mirip dengan 14 dan 14 Pro, ada desain choice, yaitu two-tone design yang memisahkan antara kamera island dengan masing-masing lensanya yang gue kurang srek. Gue masih prefer nggak ada yang kilap chrome begini ya, prefer hitam semua aja. Lebih elegan. Kalau begini, each lens kayak kepisah gitu. Tidak menjadi satu bongkahan kaca kayak yang udah-udah. Satu lagi, buat yang OCD, pasti keganggu sama periskop telefotonya yang nggak di tengah kaca luar. Yang gue sebut dari tadi itu soal selera ya. Nah, menurut kalian gimana? Drop komen di bawah. Di luar itu secara feel di tangan premium banget. Dengan bodi kaca, frame metal, berat yang mantap, namun lebih ringan sekitar 10 gram dari pendahulunya. Nah, untuk warna yang hijau ini, bagus. Back covernya matte, frame juga matte, suka gue. Balik ke depan juga keren, dengan bezel tipis di semua sisinya, dan flat pula. Cuma curve di 4 sisinya sedikit, kayak layar 2,5D. Hal kedua yang gue kurang srek adalah kameranya. At least di atas kertas dulu nih. Main kameranya mengadopsi setup Xiaomi 14, bukan Xiaomi 14 Pro. Sensornya sama ya, OVX900 Light Fusion. Tapi nggak kayak 14 Pro, variabel aperture-nya tuh tidak ada lagi. Cuma memang bukaannya lebih besar, f1.4 dibanding f1.6 di Xiaomi 14 biasa. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, HP keluaran baru tapi sensornya kok sama kayak 14T Pro. Kok rasanya kurang asik gitu ya? Harusnya ada upgrade gitu. Lalu soal variabel aperture ini mungkin Xiaomi berpikir fitur ini nggak banyak digunakan orang, jadinya dihilangkan. Menurut gue sih seharusnya tidak seperti itu. Udah gitu, telenya sekarang langsung ke 5x periskop telefoto dengan sensor IMX858. Nggak lagi bermain di sekitar 3 kali. Ini juga menurut gue problem ya, karena dua hal. Pertama, gue pribadi prefer lensa tele di sekitaran 3x yang good enough untuk ngambil foto 10x. Dibanding lensa tele 5x, yang artinya kalau mau foto 3x harus pakai croppingan sensor utama. Untungnya, hasil croppingan lensa utamanya cukup bagus. Lebih baik dari Google Pixel 9 Pro yang over sharpening. Di indoor lighting, baru tuh Pixel lebih baik sedikit. Problem selanjutnya yang dirasakan karena perubahan setup telefoto ini adalah tidak lagi ada telefoto makro. Ketika foto makro, kita jadinya mengandalkan croppingan main camera serta tele 5x-nya yang punya focusing distance cukup jauh, sekitar 30 cm. Hasilnya kalau pakai lensa tele, ketika versus yang bisa tele makro kayak X200 Pro gitu, ya kalah deket. Mendingan pakai croppingan main camera yang ke-trigger secara otomatis kalau auto makronya on. Not bad, walau masih lebih tajam tele makro di X200 Pro yang optical. Sekarang kita move on ke hasilnya seperti apa. Disclaimer di awal, ini masih buggy banget di firmware terbaru pun. Kadang-kadang foto bisa nggak keproses gitu noise-nya, terutama di tele 5X. Banyak banget color noise. Harus nunggu dulu baru nanti beres lagi sendiri. Nggak ngerti juga ya gue ke-triggernya tuh gara-gara apa. So gue belum bisa tes banyak karena random banget nih problemnya muncul. Nih, sekali muncul di main cam. Jepret sekali lagi, normal. Ada lagi tiba-tiba gue motret ke-save cuma jadi 1,8 megapiksel. Ada-ada aja. Semoga cepet di-fix deh bugnya. Kalau lagi nggak ngebug, hasil main kameranya tuh bagus ya, sesuai dengan apa yang udah kita experience di flagship Xiaomi sebelumnya. Seperti biasa ada 2 mode warna plus 1 mode rahasia. Leica Authentic, Leica Vibrant, dan Leica Authentic ditambah settingan exposure compensation alias EV di minus 0,7 supaya lebih berkarakter lagi hasil fotonya. Masing-masing mode punya kekhasan masing-masing. Tinggal sesuaikan scene dan selera kalian aja. Gue pribadi prefer Authentic dan underexposed minus 0,7. Look Leicanya tuh lebih berasa aja.
Dan ini nggak cuma di good lighting. Challenging lighting seperti backlight maupun remang sampai gelap pun masih bagus secara detail, warna, dan technical parameter lainnya. Mau moto anak yang serba gesit bisa banget dengan auto motion capture on. Paling kekurangannya adalah di flare ketika ada cahaya kuat in frame. HP seperti Find X8 Pro menghandle situasi kayak begini dengan jauh lebih baik. Well, sebenarnya semua juga kalau nggak dibandingin kan oke-oke aja ya. Tapi kalau dibandingin, let's say Tele 5X optikalnya Xiaomi dibandingin sama 5X hybridnya Vivo X200 Pro. Ternyata masih bersaing, beda karakter aja. 10X hybrid zoom di keduanya, well, lebih clear di Vivo walau memang berasa lebih proses. Low light, surprisingly Xiaomi masih bisa ngimbangin loh. Clear loss-nya ya di posisi zoom sekitar 3x saja, dimana Vivo optical zoom. Sementara Xiaomi kan croppingan main lens, terutama buat portrait shots kayak begini. Portrait mode Xiaomi di optical 5x sebetulnya bagus ya, cuma secara jarak kita dengan objek harus jauh banget aja. Untuk lensa ultrawide dan selfie nggak banyak yang bisa diomongin, masih sama kayak flagship Xiaomi sebelumnya. Kita tes lagi 4K 60, coba ganti-ganti lensa sambil recording. Ini ultrawide, satu kali. Oh, cukup smooth perpindahannya. Kedua kali hybrid zoom, crop dari sensor utama. Ke tele 5 kali. Nice. Tajam ya. Videonya bagus sih. 10 kali. Artinya croppingan dari tele 5. Lensa optical tele 5 kali. 1 kali ultra wide. Lagi nyobain video kamera depan 4K 60 fps, sekaligus ngecek mikrofonnya seperti apa. Sepertinya stabil ya, stabilitas oke, image quality juga memang kualitas video di flagship Xiaomi itu sejak tahun 2024 ini emang udah improvementnya berasa sih. Ini bagus ya. Terus perekaman audio juga cakep, bersih, clean. Terakhir, gue masih bingung ya kenapa portrait mode di Xiaomi 15 Pro ini masih terbatas di Full HD doang. Padahal pesaing-pesaingnya udah pada 4K loh. Next, performa. Snapdragon 8 Elite pertama dalam sebuah smartphone retail yang K2G coba. Sama kayak gue bilang tahun lalu di video Xiaomi 14 Pro, gue sebenarnya enggan membahas soal performa SoC di sebuah unit keluaran China only. Karena hasilnya pasti bakalan beda dari segi tuningan sama unit-unit yang nanti bakalan keluar di global. Unit China bakalan cenderung dilepas performanya dengan imbas temperatur yang lebih tinggi. Sementara unit global bakalan cenderung lebih konservatif dalam menentukan batas suhu. Biasanya SoC di nerf sedikit. Nah, kemarin gue sempat baca di sosmed ada ribut-ribut soal 8 Elite yang panas. Kita lihat nyatanya seperti apa. Perlu di note, Xiaomi 15 Pro unit gue ini udah dapet 2 kali update sejak unboxing. Jadi secara suhu dan performa mungkin bisa ada perbedaan dengan yang ngetes di awal-awal. Di updatean terakhir secara performa naik sedikit, sementara suhu lebih adem sekitar 2 derajat ketika menjalankan Antutu. Nah, untuk bisa bilang 8 Elite panas atau enggak, kita harus punya konteks dalam bentuk perbandingan. Ketika diversusin dengan Snapdragon 8 Gen 3 di Vivo X100 Ultra, kondisi pengetesan sama persis, kita bisa lihat ada peningkatan skor, namun dibarengi dengan peningkatan suhu memang. 8 Elite di Xiaomi 15 Pro peningkatan suhunya sampai 13 derajat, sementara X100 Ultra 10,6 derajat ketika menjalankan tes. Kalau kita cek 3D Mark pada tes Still Nomad stress test yang lebih relate dengan gaming sehari-hari kita, 8 Elite lebih dingin lumayan signifikan. Bedanya lebih dingin 3 derajat pada akhir pengetesan dengan peningkatan sekitar 13 derajat dibandingkan 8 Gen 3 yang naiknya 18 derajat dari suhu awal. Secara skor tertinggi maupun terendah, 8 Elite unggul lumayan jauh juga. Peningkatannya hampir 40%. Goks! Kalau di Wildlife Extreme Stress Test, 8 Elite di Xiaomi 15 Pro juga lebih adem dengan suhu akhir di 47 derajat. Sementara 8 Gen 3 di X100 Ultra sampai 49 derajat. Dua-duanya start test dari 29 derajat. Secara skor tertinggi maupun terendah, 8 Elite lumayan jauh mengungguli 8 Gen 3 dengan peningkatan sekitar 24%. Soal stabilitas sedikit lebih baik di 8 Gen 3. Kesimpulannya apa dari dua benchmark ini? Di Xiaomi 15 Pro kita tidak bisa mendapatkan hasil Antutu yang sama seperti Qualcomm Reference Design atau QRD phone-nya Qualcomm kemarin yang nyampe 3 juta.
Most probably supaya nggak dipaksa running full speed sehingga kepanasan. Dan di beberapa tes, 8 Elite bisa lebih panas sedikit dari 8 Gen 3. Sementara di tes lainnya seperti Pure Gaming di 3D Mark bisa lebih adem justru dari 8 Gen 3. Nah, peningkatannya terhadap generasi sebelumnya itu jelas ya. Tapi gimana kalau dibandingkan dengan pesaing head-to-headnya yang segenerasi, Dimensity 9400. Nih ya, gue bandingin benchmark dulu sama Vivo X200 Pro. Jadi fair ya, dua-duanya adalah unit yang diperuntukkan untuk market China. Di Antutu, kita nggak cuma mendapatkan skor yang sedikit lebih tinggi di X200 Pro dengan Dimensity 9400-nya, tapi juga peningkatan suhunya lebih rendah di 11,8. Di 3D Mark Steel Nomad Stress Test, skor maksimal Vivo lebih tinggi, walaupun lowestnya lebih rendah dari 8 Elite di Xiaomi 15 Pro. Artinya stabilitasnya lebih baik di Xiaomi. Peningkatan suhunya juga lebih minim ya di 8 Elite 13 derajat. Di 9400-nya Vivo 15 derajat. Keduanya mentok di 43 derajat doang tapi sama-sama cukup adem. Nah, kalau di Wildlife Extreme Stress Test secara highest score bedanya sangat tipis. Sementara stabilitas di Xiaomi lebih baik dengan 72%, serta lowest score yang juga masih lebih tinggi dari di Dimensity 9400-nya Vivo. Namun, mesti dilihat bahwa Xiaomi nyampe 47 derajat suhunya, sementara Vivo cuma 43 derajat. Artinya memang di Vivo lebih konservatif dalam memanage suhu. Di Genshin Impact gimana? Dalam permainan selama 20 menit, 60 FPS cuy di Snapdragon 8 Elite di Xiaomi 15 Pro. Suhunya adem cuy, cuma sampai 40-41 derajat. Ingat beberapa tahun lalu Snapdragon 888 main Genshin Impact bisa sampai 50 derajat lebih? Jauh lah sama ini ademnya. Tapi di X200 Pro, wait for it, sama sih 60 fps stabil, tapi suhunya cuma 36 derajat coy. Genshin Impact rata kanan cuma butuh 36 derajat suhunya. Sadis coy, MediaTek coy. Anyway, ini Geekbench-nya masih bagusan Xiaomi 15 Pro. Tapi kesimpulan gue tentang Snapdragon 8 Elite di Xiaomi 15 Pro, bagus, tapi Dimensity 9400 di X200 Pro itu juga mengejutkan, terutama soal suhu di real gaming situation tadi. Gue sebetulnya lagi pegang OnePlus 13 juga nih, secara benchmark di atas Xiaomi 15 Pro, baik secara suhu dan angka performa benchmark. Nanti kita tunggu ya, apakah Snapdragon 8 Elite yang pertama kali resmi di Indonesia, itu iQOO 13, bisa lebih baik daripada Xiaomi 15 Pro. Karena di OnePlus 13 versi China ini yang pakai ColorOS, secara benchmark tuh lebih bagus loh. Skor Antutunya lebih gede, suhu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai segitu pun lebih rendah. 3D Mark ya mirip-mirip aja sih. Nah, Geekbench lebih bagus juga di OnePlus 13. Masih bersentuhan dengan performa. Battery life. Ketahanan baterainya bagus. Gue bisa dapat 6,5 jam screen on time dalam 24 jam kalau pakainya light use. Tapi kalau lagi intensif banget bisa 7,5 jam. Eranya baterai silikon karbon telah tiba. 6100 mAh-nya bisa dimasukin ke body seslim ini dengan mudah. Kalau habis ngecharge pakai charger 90 watt-nya bisa ngisi dari kosong sampai full dalam kurang dari 55 menit. Untuk layarnya AMOLED LTPO 120Hz QHD buatan TCL. Peak brightness-nya 3200 nits. Untuk typical brightness-nya terang juga, tetap jelas buat pemakaian HP di luar. Nah, beberapa hal yang mau gue bahas yang nggak terlalu sering disebut di spec sheet. Unit China ini nggak support eSIM karena semua HP buat market China memang nggak ada eSIM. Haptics-nya empuk, stereo speaker mantap. Lalu HyperOS 2 China-nya masih problem dengan notifikasi. Seperti biasa, kalau HP-nya didiemin lama, notification dari app kayak WhatsApp gitu baru masuk setelah app-nya dibuka. Walau segala settingan udah gue atur. Kalau cuma idle sebentar sih tetap masuk notifikasinya. Soal HyperOS gue nggak mau bahas dulu ya. Karena ini kan masih HyperOS China yang pastinya beda nanti sama yang global. Soal fitur-fitur AI-nya juga dijamin nggak sama nanti. Nanti aja lah, tunggu rilisan global baru kita bahas lebih dalam. Untuk update-nya dijanjikan 4 kali Android update plus 5 tahun security patch. Karena sekarang dari dalam box udah Android 15, berarti sampai Android 19 tuh. Hal-hal lainnya gimana, spek lengkapnya seperti apa? Seperti tadi gue bilang, bisa baca sendiri di deskripsi. Alright, itu adalah Xiaomi 15 Pro. Ada beberapa hal yang asik seperti soal performa dan battery life. Ada juga yang secara subjektif gue nggak terlalu suka seperti soal desain. Dan ada juga yang secara objektif gue sayangkan seperti soal kamera tele yang langsung ke 5x zoom instead of sekitaran 3 kali zoom aja. Overall, HP yang bagus. Cuma, gue nggak terlalu berharap ini perlu rilis global.
samain aja lah kayak yang tahun lalu, 2 aja globalnya. Versi compactnya yang Xiaomi 15, abis itu langsung lompat ke yang Ultra. Dan entah kenapa gue feeling so good banget yang Ultranya bakalan rilis resmi di Indonesia. Mudah-mudahan. Kalau kalian tertarik Xiaomi 15 Pro, belinya di mana lagi selain di Gondrai Store. Dia masukin HP ke Indonesia, bayar pajak. Jadi emailnya anti begal. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.